Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Dwi Hardanu dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga NIM 6301421010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidani Islami, NIM 6301421011 dari Prodi PKO kelas A. Perkenalkan, nama saya Katerina Davi dengan NIM 630142104. Saya dari Prodi PKO kelas A. Perkenalkan, nama saya Raka Ananda Pratama dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nomor induk mahasiswa 63014211094. Perkenalkan, nama saya Fernando Aris Dwi Prasetyo. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan NIM 63014211043. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergeseran kerak bumi atau biasa disebut lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh pergerakan atau aktivitas vulkanik seperti letusan gunung berapi. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara mengevakuasi diri dari bencana gempa ketika di dalam ruangan. Yang pertama adalah melindungi diri dari reruntuhan bangunan dengan cara berlindung di bawah meja. Yang kedua adalah melindungi kepala dari reruntuhan bangunan dengan menggunakan helm. Yang ketiga adalah mematikan peralatan yang menggunakan listrik guna mencegah terjadinya kebakaran dan konsleting. Yang terakhir adalah berlari keluar ruangan menuju tempat yang terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya bencana gempa bumi. Ada beberapa tanda-tanda yang dapat kita lihat jika akan terjadi gempa bumi. Yang pertama, terdapat awan gempa di langit yang berbentuk seperti angin tornado, bentuknya berdiri. Awan ini terbentuk karena adanya gelombang elektromagnetis berkekuatan hebat di dasar bumi. Yang kedua, perilaku hewan di sekitar kita terlihat aneh atau gelisah. Ini karena hewan memiliki ketajaman insting dan dapat merasakan perubahan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, air tanah tiba-tiba menjadi surut. Yang keempat, gangguan medan elektromagnetis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab gempa bumi. Baik, penyebab gempa bumi ada 4. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, letusan gunung berapi. Yang ketiga, tanah longsor. Yang keempat, faktor buatan manusia. Penjelasan untuk pergeseran lempeng bumi. Untuk gempa bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng ini disebut gempa tektonik. Lempeng yang bergeser ini akan menimbulkan tekanan yang pada pinggiran lempeng. Saat itulah gempa bumi terjadi. Yang kedua, letusan gunung berapi. Jika gempa yang diakibatkan pergeseran lempeng bumi disebut gempa tektonik, gempa karena gunung berapi disebut gempa vulkanik. Tetapi gempa vulkanik ini jangkauannya lebih sempit, karena hanya wilayah sekitar gunung berapi saja yang akan lebih terasa getarannya. Yang ketiga, tanah longsor. Gempa yang diakibatkan oleh tanah longsor ini disebut gempa runtuhan. Gempa ini memiliki jangkauan yang lebih sempit dan dampak yang tidak sebesar gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Yang keempat, faktor buatan manusia. Mengapa ada gempa yang diakibatkan oleh manusia? Ini biasanya terjadi karena adanya uji coba peledak seperti bom atom. Gempa ini dinamakan seismitas terinduksi.